Delapan kasus narkoba yang terjadi di Kota Bandar Lampung, kita sudah terhubung dengan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Zainuddin Hasan yang akan berbincang bersama dengan Mutiara membahas tentang kasus narkoba yang bisa dikatakan ini menjamur di Provinsi Lampung, terutama di Kota Bandar Lampung. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Bang Zai, kita berjumpa lagi dan kali ini kita akan membahas seputar kasus narkotika yang baru saja diungkap oleh Polsek Teluk Betung. Nah, Bang, ini kan kalau Mutiara sudah membaca beberapa artikel, ternyata memang di Provinsi Lampung ini katanya menempati urutan ketiga se-Indonesia sebagai wilayah yang tingkat tinggi peredaran narkobanya, Bang. Dan berdasarkan catatan dari BNN Republik Indonesia sendiri, ini terdapat 874 kawasan di Lampung yang memasuki kategori rawan. Nah Bang, ini apakah dengan peringkat ketiganya Provinsi Lampung, daerah rawan peredaran narkoba ini, memang akhirnya untuk kasus narkoba sendiri hampir setiap minggu nih Bang, diungkap oleh pihak kepolisian. Nah, kalau dari sisi hukum Bang, sebenarnya upaya seperti apa sih Bang yang bisa dilakukan? Ya, tentu saja yang pertama kita prihatin ya, artinya ranking yang diberikan oleh BNN ya, dalam hal ini peringkat 3 di Indonesia itu eh, bentuk ranking yang buruk ya dalam Iya, proses. betul sekali. Nah, ini tentu saja sebenarnya khususnya di Provinsi Lampung sudah ada, termasuk di Kota Bandar Lampung, saya termasuk perancangnya juga. Kita sudah ada tahun 2023 itu sudah membuat namanya Perda tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Nah, mudah-mudahan di dalam upaya P4GN tadi, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika tadi bisa diimplementasikan ya melalui perda tersebut, di mana di dalamnya ada pencegahan, ada pemberantasan, dan kita sudah mulai bahkan masukkan ke dalam kurikulum sekolah ya, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. So, di lain ini juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian diinsersikan kalau seandainya tidak bisa dimasukkan ke dalam muatan lokal, itu diinsersikan ke dalam mata pelajaran di sekolah, sehingga yang menjadi korban dari peredaran gelap narkotika ini kan mulai dari anak ya, anak-anak remaja ya, sampai dan kadang-kadang tidak memandang usia. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan dengan disahkannya Perda P4GN tahun lalu, tahun 2023, mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun 2024 ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Lampung ya, khususnya dalam ranking peringkat ketiga dalam penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini. Nah, itu menjadi harapan kita bersama. Jadi di dalamnya ada pendidikan ya, kemudian ada pelatihan-pelatihan bagaimana supaya masyarakat ini didoktrin ya, khususnya agar supaya bisa menjauhi itu narkotika. Mbak Mutiara. Nah, Bang Zai sendiri, Bang, ini kalau untuk di Provinsi Lampung, kenapa sih Bang, kira-kira faktor apa saja yang membuat akhirnya Provinsi Lampung ini sangat rawan akan peredaran narkotika? Mungkin selain untuk Provinsi Lampung sendiri yang menjadi gerbang utama menghubungkan Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa, Bang Zai. Yang pertama itu ya, kita posisi Lampung pintu gerbang ya, mau ke Jawa lewat Lampung, ke Sumatera pun harus lewat Lampung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa Provinsi Lampung ini saat ini adalah penduduk terpadat kedua ya, setelah Sumatera Utara ya, kalau tidak salah. Artinya memang kepadatan penduduk, kalau kita lihat, kalau setiap pekan sekarang Sabtu Minggu itu plat ABG ya, kalau istilah Pak Kapolda itu Lampung itu dipenuhi oleh ABG kalau akhir pekan. Ada plat A, plat B, dan plat BG. Artinya perputaran masyarakat ya, jutaan orang yang berada di Lampung ini yang memungkinkan ini dijadikan apa ya, kalau dari sudut pandang bisnis ya, narkotika itu kan selain untuk merusak ya, ada unsur bisnis di dalamnya.
bisnis yang sangat menggiurkan, sehingga dengan jumlah penduduk terpadat kedua di Sumatera, kemudian di posisi Lampung sebagai transport ya, secara transportasi itu adalah pintu gerbang di Sumatera. Jadi kalau mau lewat mau ke Aceh, mau ke Riau, mau itu pasti lewat Lampung dari Jawa. Begitupun sebaliknya. Ketika orang ingin ke Jawa pasti lewat Lampung. Itu sangat strategis sekali terjadinya penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini, Mbak Mutiara. Oke, Bang, ini kan terkait dengan tadi sudah disebutkan faktor-faktor yang membuat Provinsi Lampung ini memang menjadi provinsi yang rawan akan peredaran narkotika untuk di Pulau Sumatera juga. Bang Zai, ini kan kita tahu bahwasannya untuk pengedar sendiri atau pedagang narkotika ini kan melakukan banyak modus hingga akhirnya mereka ini bisa melewati berbagai penjagaan ketat oleh aparat hukum dan aparat penegak hukum lainnya gitu kan. Ini banyak sekali modus yang dilakukan. Nah Bang, sebenarnya untuk dari segi hukuman sendiri, apakah hukuman yang ada saat ini itu bisa membuat jera para pelaku pengedar narkotika ini Bang? Sebenarnya dari ancaman dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu ya, baik pasal 114, pasal 114, itu kan bisa sampai ancaman hukuman mati, ya kan? Ancaman seumur hidup, maksimal sampai 20 tahun penjara, minimal 5 tahun penjara, denda ancaman paling singkat itu ya, kemudian dendanya minimal 1 miliar dan maksimal 10 miliar rupiah. Artinya dari segi regulasi peraturan itu sudah cukup baik menurut saya. Artinya bagaimana implementasinya di lapangan. Nah, karena kan upaya dari narkoba ini kan bukan hanya menindak ya, mencegah juga seperti itu penting. Sebab itu dari regulasi-regulasi peraturan perundang-undang yang sudah ada, bahkan ada perpresnya ya, ada di dalam Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Itu sudah ada Inpresnya, instruksi presiden langsung. Artinya dari undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada Inpres, ada sampai dengan peraturan daerah, itu secara regulasi itu sudah sangat lengkap dan mumpuni. Nah, bagaimana sekarang mulai dari masyarakat dan aparat penegak hukumnya bisa menjalankan aturan-peraturan yang sudah dibuat tadi dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk berdasarkan hukuman ataupun peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini sudah baik, namun ini balik lagi bagaimana saat mengimplementasikan aturan tersebut, seperti itu ya Bang Zai? Iya, Mbak Mutiara. Nah, Bang Zai, ini kan kita tahu bahwasannya belum lama ini Mutiara juga sempat membahas seputar kasus narkotika di minggu lalu nih Bang. Baru saja narkotikanya ini jaringan internasional, jaringan Malaysia gitu, Indonesia Malaysia. Nah, ini kan kita sudah menangkap tersangka berbeda juga di kasus yang berbeda, tepatnya di Teluk Betung Utara ini. Untuk dari pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwasannya ini kemungkinan merupakan jaringan juga, jadi akan muncul para tersangka lainnya gitu Bang. Nah, untuk di Provinsi Lampung sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Bang Zai bahwasannya sudah dilakukan berbagai upaya mulai dari melakukan membuat perda seperti itu ya Bang. Dan insya Allah di tahun 2024 ini dijalankan ya Bang. Iya. Harapannya. Nah, Bang Zai, kalau untuk dari peran keluarga, apa yang sebenarnya bisa dilakukan gitu Bang? Mengingatkan ini kasus narkotika yang menjadi sasaran utamanya itu dari kalangan usia dan termasuk siswa-siswi ataupun mahasiswa dan mahasiswi ini menjadi salah satu istilahnya korban lah ya dari peredaran narkotika ini. Apa yang bisa dilakukan dari pihak orang tua Bang? Yang pasti orang tuanya harus mengawasi anak-anaknya, karena kalau berdasarkan pengamatan saya termasuk penelitian saya di lapangan, ini kan pelaku rata-rata itu tidak tinggal bersama orang tuanya biasanya, pakai maupun pengguna maupun pengedar ini. Artinya orang tua peran yang paling penting adalah bagaimana melakukan pengawasan ya terhadap anak-anaknya. Selain itu juga implementasi dari P4GN tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa
ya pendidikan ya. Kadang-kadang kan eh, eh, anak-anak ini kan awalnya mencoba, ya kan? Dan ini diawali dari ketidakmengertian. Mencoba, kemudian ketagihan yang awalnya diiming-imingi dengan harga murah, dengan gratis dan sebagainya, akhirnya menjadi korban, menjadi pemakai, menjadi pecandu. Nah ini yang selain pengawasan yang ketat juga perlu pendidikan ya, pendidikan pembelajaran ya, edukasi ya yang baik dari keluarganya maupun dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah juga penting karena anak ini kan selain tinggal di rumah bersama keluarga ya, itu sebagian besar juga 8 jam lebih itu berada di luar, khususnya berada di sekolah ketika mereka bersekolah. Artinya peran sekolah juga dalam hal ini lingkungan di luar keluarga itu sangat penting. Peran guru ya, peran pendidik. Nah, selain dari peran-peran dari penegak hukum, bagaimana upaya untuk mencegah dan menanggulangi narkotika ini. Karena narkotika ini kan kejahatan pidana transnasional ya. Artinya ini tidak hanya melewati batas-batas negara. Jadi jaringannya jaringan internasional dan korbannya itu tidak pandang usia kadang-kadang. Anak-anak pun bisa menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika ini. Jadi peran keluarga dari keluarga itu yang paling penting menurut saya. Oke. Baik, jadi misalkan terkait tadi, kalau misalkan dari keluarga sendiri merupakan memiliki peranan yang paling penting untuk memberikan edukasi tentunya kepada anak mereka supaya tidak sampai menjadi korban peredaran narkotika yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan juga tadi Mutiara menggarisbawahi bahwasannya di sini pendidikan paling penting ya Bang untuk memberikan informasi bahwasannya barang ini adalah barang haram yang tidak boleh sampai dikonsumsi karena berakibat fatal untuk masa depan, seperti itu ya Bang Zai. Iya. Oke, baik Bang Zai, mungkin itu saja perbincangan kita mengenai pengungkapan kasus narkotika yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Terima kasih banyak Bang Zai atas informasinya dan juga ini semoga bisa memberikan edukasi kepada Tribuners di rumah yang menyaksikan tayangan ini tentunya. Terima kasih banyak Bang Zai, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Selamat sore, sukses selalu Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan bincang bersama dengan Bang Zainuddin Hasan selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, di mana sudah dijelaskan bahwasannya ini kasus peredaran narkotika di Provinsi Lampung memang masuk ke dalam 3 besar untuk di wilayah Indonesia, dan harapannya dengan segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat ini kita sama-sama untuk memerangi kasus narkoba supaya Lampung ini tidak lagi menjadi salah satu provinsi yang rawan akan peredaran narkotika. Baik Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan